Dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Rutan Balikpapan telah melakukan berbagai upaya mulai dari program dan juga fasilitas yang dilakukan untuk membina warga binaan yang ada di dalam rutan. Dan bagaimana ulasan selengkapnya akan kita ulik dalam fokus redaksi pekan ini. Rutan kelas 2A Balikpapan terus berupaya memberikan pembinaan yang menyeluruh bagi warga binaan. Salah satu pembinaan yang diberikan yakni melalui program asimilasi bagi warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Program asimilasi bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan sikap yang lebih baik. Kepala Rutan Balikpapan Agus Salim menyampaikan proses pembinaan menjadi bagian penting dalam upaya pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari bimbingan mental dan sosial hingga pelatihan kerja. Melalui program asimilasi, warga binaan diberikan kesempatan untuk beradaptasi secara bertahap sebelum bebas sepenuhnya dan kembali ke masyarakat. Hingga saat ini, sejumlah warga binaan telah mendapatkan hak asimilasi dan menjalani proses pembinaan di luar rutan dengan tetap dalam pengawasan petugas. Pihak Rutan Balikpapan berharap program ini tidak hanya menjadi sarana pemulihan, tetapi juga menjembatani warga binaan untuk kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Afifah Maji, TVRI Kalimantan Timur, melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana Rutan Balikpapan dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Asta Cita dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan, saat ini kami sudah bersama Kepala Rutan Balikpapan, Bapak Agus Salim. Selamat sore Pak Agus, sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik Pak. Ini sebelum kita berbicara lebih dalam lagi ya Pak terkait Asta Cita, Bapak bisa jelaskankah apakah perbedaan dari rutan dan lapas, Pak? Oh, baik, untuk perbedaan dari lapas dan rutan, kalau lapas itu kan pembinaan terhadap warga binaan. Namun rutan itu adalah rumah tahanan yang dimana mereka masih berproses dalam bidang hukum, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam penuntutan dan peradilan. Jadi di sini statusnya tahanan polisi, tahanan kejaksaan, dan tahanan pengadilan. Jadi mereka statusnya masih titipan, masih berproses, belum inkrah, belum ada vonis dari kejaksaan ataupun pengadilan yang dieksekusi oleh kejaksaan. Oke. Kayak gitu. Sementara lapas sendiri itu yang sudah inkrah, yang sudah ada petikan putusannya dan telah dieksekusi oleh kejaksaan. Itulah bedanya lapas dan rutan. Oke, lalu kemudian dari Rutan Balikpapan sendiri ini apa sih yang mewujudkan dari visi misi Asta Cita Presiden ini Pak, kalau dari rutan? Ya, kalau untuk dari rutan sendiri sih, memang pada hari ini jumlah warga binaan kami sebanyak 1.072 orang tahanan dan narapidana. Nah, sehingga ada 40% narapidana yang ada di Rutan Balikpapan yang mereka juga wajib mendapatkan program kemandirian. Sehingga dalam program Bapak Presiden terkait dengan Asta Cita, dan itu pun juga sebagai perintah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan salah satu Asta Cita Presiden itu ketahanan pangan. Jadi warga binaan kami yang di rutan, kami memberikan program ketahanan pangan. Di rutan sendiri ada budidaya ikan lele, ikan nila, dan ada juga tanaman hidroponik dari Pak Coy. Yang alhamdulillah juga kami sudah melaksanakan panen ikan lele itu sudah ini yang ketiga kalinya, dan Pak Coy itu juga sudah 2 kali, dan kita juga akan merencanakan untuk melakukan program kemandirian dalam bidang ketahanan pangan itu dalam ternak ayam petelur. Jadi ya kita memanfaatkan lahan yang ada karena juga rutan ini sempit, sehingga kami memaksimalkan. Jadi di beranggang-beranggang kami buat biovlog sama kandang ayam.
seperti itu. Oke, jadi tetap di rutan ini tetap ada pembinaan bagi masyarakatnya ya Pak ya. Lalu bagaimana sih dari rutan sendiri untuk melakukan pengawasannya terhadap warga binaan ini ketika mereka menjalankan program kemandirian seperti yang Bapak sebutkan tadi? Dalam pengawasan terhadap mereka, kami ada bagian dari seksi bimbingan kegiatan kerja. Itu ada sendiri, ada pejabatnya, dan ada JFO di situ yang melakukan pelatihan terhadap warga binaan yang sudah vonis. Juga kita, dan juga pada saat perekrutan warga binaan itu juga sebagai fungsi sebagai rutan juga, itu bukan hanya narapidana yang boleh melakukan pembinaan. Dalam tahap tahanan pun, berdasarkan Permen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, di situ tahanan pun boleh kita inikan kepada untuk dalam pengembangan bakat dan minat mereka. Jadi dari mereka sebelum dia masuk kita udah data terkait dengan bakat dan minatnya. Kalau dia punya bakat peternakan ataupun nanti kerajinan seperti melukis, itu bisa kita asah di sini. Alhamdulillah ada beberapa warga binaan kita juga ya memang di luar itu bisa budidaya ikan lele, hidroponik, ya udah kita kembangkan di sini dalam pengembangan bakat dan minat. Dan juga pada petugas yang melakukan pengawasan dan betul-betul kita laksanakan mulai dari awal sampai dengan panen. Nah, di mana juga panen ini kita pastikan hasil panen kita ini kita nggak pusing lagi untuk menjual atau mencari pasaran di luar, karena dari perintah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan vendor yang melaksanakan penyediaan bahan makan terhadap warga binaan itu wajib membeli hasil karya warga binaan ataupun hasil panen dari warga binaan. Itu setiap harinya 5% dari jumlah atau total dari belanja per harinya. Alhamdulillah dengan seperti itu kami lebih semangat, karena kan kendala kami selama ini kan untuk pasarannya. Karena kan pasti kalau image dari masyarakat, kalau hasil karya, hasil dari warga binaan, itu pasti masyarakat kurang begitu percaya. Namun di sini dengan kita bekerja sama dengan vendor, sehingga hasil dari warga binaan itu langsung dibeli oleh vendor. Dan nanti dari situ ada keuntungan, itu kita juga akan berikan premi terhadap warga binaan. Di mana juga premi ini juga itu selain untuk dia dalam menjalani sisa pidana dalam rutan untuk kebutuhan sehari-hari, ya alhamdulillah juga dia bisa juga menafkahi anak istri di luar. Gitu. Lalu kemudian bagaimana Rutan Balikpapan memberikan trust atau kepercayaan kepada masyarakat ketika tadi yang Bapak sebutkan masyarakat di luar sana masih ada paradigma bahwa hasil dari produksi WBP ini kurang begitu Pak. Nah, ini peran dari Rutan sendiri kan yang membawahi warga-warga binaan ini bagaimana untuk meningkatkan trust-nya kepada masyarakat di luar sana Pak? Ya, untuk mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat, di samping kita jual ke vendor, kita juga hasil karya warga binaan itu kita berikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang pada saat dia besukan kita berikan. Ini loh hasil dari warga binaan, seperti itu. Terus contohnya juga dengan kegiatan lukis. Nah, itu kami juga ada lukis kemarin untuk mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat. Kemarin itu kita hadiahkan kepada Bapak Presiden. Itu kami ada jam, itu kita lukis wajahnya Pak Prabowo Subianto. Nah, kita serahkan, kita dari warga binaan Rutan Balikpapan memberikan persembahan kepada Bapak Presiden Prabowo kemarin, termasuk juga Menteri, itu dari sini. Sehingga saya yakin dengan itu pasti masyarakat bisa lebih percaya bahwa oh ternyata warga binaan itu juga bisa berkreasi. Dan setiap ada undangan-undangan di Forkopimda ataupun yang lainnya untuk bisa sambut undangan itu, kami selalu memberikan cenderamata dari sini hasil karya warga binaan. Sehingga kami mudah-mudahan dari teman-teman kita di Forkopimda bisa memesan juga di
Rutan Balikpapan seperti itu. Oke, dari rutan ini Pak, selain tadi warga binaan mendapatkan pembinaan tentang minat dan bakatnya, bagaimana sih rutan Balikpapan juga menyediakan fasilitas yang maksimal begitu Pak? Apakah nantinya ke depan rutan juga akan membuat fasilitas-fasilitas khusus bagi warga binaan yang mungkin minat dan bakatnya lebih dari apa yang disediakan begitu Pak dari rutan? Seperti apa? Kembali lagi kan, ini kan rutan kan di balik jeruji ya, jadi segala keterbatasan. Kami ada tempat untuk mereka dalam pengembangan bakat dan minat, cuma ya memang ya sangat-sangat terbatas tempatnya. Dan gitu pun juga, ini kan juga tidak bisa keluar ya, kita nggak bisa membangun tempat di luar. Adapun sekarang kita ini kan juga dalam bentuk asimilasi, mereka itu kita ada buatkan kafe di luar, ya itulah ya cara kami untuk mereka juga bisa tampil di luar, jadi masyarakat juga bisa lebih percaya juga. Kami ada kafe yang dimana kafe itu baristanya itu warga binaan, dan itu dalam bidang seni kami ada bandnya juga, itu live musiknya juga itu warga binaan semua. Dari itu mereka juga sudah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk kita keluarkan, baik dari substantifnya itu dalam pentahapan yang udah menjalani setengah masa pembinaan, kita keluarkan sambil menunggu program pembebasan bersyarat di tahapan di 2/3. Kami bawa keluar itu rencana reintegrasi sosial terhadap masyarakat. Oke, dan itu terus maksudnya tetap dipantau ya Pak oleh Rutan Balikpapan atau seperti apa? Itu tetap terpantau karena pengeluaran mereka itu harus ada pengawal, dan itu ditandatangani oleh Kepala Keamanan, Kasubsidi Pelayanan, Kasubsidi Bimbingan Kegiatan, dan diketahui oleh Komandan Jaga, P2U, dan saya sendiri tanda tangan di situ baru keluar. Namun pada saat di sana nanti yang pengawal, nanti ada petugas yang bertanggung jawab 2-3 orang yang melakukan pengawasan di kafe tersebut. Oke, baik. Ini kembali lagi Pak terhadap hak asasi manusia yang berada, WBP yang berada di Rutan Balikpapan ini, bagaimana juga kualitas pelayanan kesehatan yang didapatkan para warga binaan di sini di Rutan Balikpapan ini seperti apa Pak, mendapatkan akses layanan kesehatannya? Ya, terima kasih untuk terkait dengan hak asasi manusia khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Alhamdulillah juga Rutan Balikpapan memiliki klinik Pratama Rutan Balikpapan, dan sekarang sudah terakreditasi paripurna. Ya, alhamdulillah udah jadi paripurna, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk bantuan dokter. Alhamdulillah juga kami juga ada dokter dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dan kami sendiri juga dari rutan sendiri ada 4 orang perawat, dan alhamdulillah lagi dari pemerintah Kota Balikpapan mendukung terkait dengan BPJS mereka, karena seluruh warga binaan yang berdomisili atau KTP Balikpapan itu ditanggung oleh pemerintah Kota Balikpapan, sehingga pada saat kita melakukan rujukan ke rumah sakit Gunung Malang ataupun rumah sakit Kanujoso di DMT Haryono, karena juga kita sudah bekerja sama juga dengan mereka dari rumah sakit itu, alhamdulillah ya itu semua tercover oleh BPJS. Jadi pelayanannya kita usahakan maksimal. Dan dengan kerjasama kita juga dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, apabila warga binaan ini memang harus butuh dirujuk ke rumah sakit yang harus dalam perjalanan itu harus melakukan tindakan, kita juga bekerja sama dengan 119 itu, kita hubungi langsung datang untuk mengantar pasien ini ke rumah sakit seperti itu. Oke, dan itu juga pastinya harus ditemani ya Pak ya? Ya, itu juga ada prosesnya juga dalam SOP-nya. Kalau dia tahanan, kita koordinasi dengan pihak yang menahan, dan apabila dia sudah warga binaan, itu cukup dengan sidang TPP dari kita, sidang TPP berjalan, seketika itu memeriksa semuanya, kita keluarkan dengan perawat dan pengawal dari pengamanan. Kita keluarkan sambil kita menghubungi keluarganya. Iya, baik. Lalu kemudian bagaimana Pak Rutan menjamin pemenuhan gizi dan juga sanitasi yang baik begitu bagi warga binaan yang ada di tempat ini, di Rutan Balikpapan? Kalau untuk makan bergizi, ya alhamdulillah juga ya terkait dengan vendor itu yang penyedia bahan makanan, kita sudah bekerja sama dengan vendor untuk bahan makanannya. Dan juga dalam pengolahannya itu nanti diawasi oleh petugas, karena yang mengelola itu adalah warga binaan. Ya, di situ juga ada program kemandirian dalam bidang koki seperti itu. Tetap dilakukan pengawasan oleh petugas dapur atau petugas kami sendiri. Melakukan pengawasan sampai dengan
pendistribusian kepada warga binaan itu diawasi langsung oleh Pak petugas. Terkait dengan sanitasi dan sebagainya, ya kami juga kembali lagi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota. Ya contoh saja dalam warga binaan yang menjadi koki itu, kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pelatihan penjamah makanan. Begitu juga dengan air minum, kita juga mendaftarkan di Dinas Kesehatan Kota. Jadi ya mudah-mudahan dengan tujuan kami ini semuanya bisa tercover di dalam lah untuk pemenuhan hak asasi manusianya, baik dalam perawatan kesehatan dan makanan mereka di dalam. Oke. Seperti itu. Saat ini kan Bapak bilang tadi warga binaan yang berada di sini mencapai 1.000 begitu ya Pak? 1.072 orang. Itu terbagi ada berapa laki-laki dan berapa perempuan Pak? Ya, untuk dari 1.072 orang, di situ ada 51 orang tahanan wanita dan sisanya adalah tahanan laki-laki. Dan semuanya dewasa, tidak ada anak. Oh, begitu. Iya. Lalu bagaimana nih dari Rutan sendiri memberikan perlindungan terhadap warga perempuan dan juga penyandang disabilitas gitu? Mungkin kalau ada ya Pak ya dalam sistem di Rutan Balikpapan ini seperti apa Pak? Ya tetap aja sih dalam penyandang disabilitas kita juga udah menyiapkan ya terkait dengan kami juga kerjasama dengan ada P2HAM itu dari Kementerian Hukum itu juga tetap P2HAM itu tetap berjalan. Contoh saja dengan jalanan apa segala itu kayak macam kursi roda kita udah siapkan semua. Dan itu kita dipantau terus oleh Kementerian Hukum dibawahi oleh P2HAM. Itu kita selalu melaporkan apabila kami tidak melengkapi dengan syarat-syarat P2HAM itu juga kami akan ditegur oleh mereka. Tapi itu berjalan. Baik, nah ini berbicara mengenai layanan pengaduan Pak. Apakah saat ini dari Rutan Balikpapan ini layanan pengaduannya sudah seefektif itu nggak Pak untuk masyarakat? Ya kalau untuk layanan pengaduan kebetulan kami sudah kita pajang di depan itu langsung nomor telepon langsung kepala kantor wilayah. Sehingga apabila masyarakat melakukan pengaduan itu langsung berkomunikasi langsung dengan kepala kantor wilayah. Dan kami pun juga punya inovasi karena masyarakat sekarang kan dengan adanya sosial media, contoh dengan Instagram dan sebagainya. Rutan juga memiliki akun resmi dan saya juga sebagai pimpinan di sini juga membuat akun resmi dan di situ juga untuk ininya sebagai kepala rutannya dan ada akun Rutan Balikpapan sehingga juga dengan begitu banyak masyarakat di luar sana yang langsung DM ke saya. Ya alhamdulillah kami langsung tanggapin seperti itu. Banyak sih hal-hal itu bisa dilihat di Instagram saya maupun di Instagram akun resminya Rutan Balikpapan itu banyak yang saya tanggapin terhadap pengaduan masyarakat. Gitu. Oke, lalu tantangannya saat ini apa saja Pak yang dilakukan Rutan Balikpapan dalam mewujudkan tadi cita Presiden ini tantangannya saat ini apa saja sih Pak? Ya kembali lagi terkait dengan tantangan yang kami hadapi di Rutan Balikpapan. Satu, yang pertama kurangnya SDM, yang kedua juga sarana dan prasarana juga kurang mendukung. Sementara kita juga harus melayani HAM mereka khususnya dalam layanan besukan. Layanan besukan yang kita laksanakan tatap muka itu 3 kali dalam 1 minggu, yang dimana juga hampir rata-rata itu sampai dengan 3 sampai 400 orang yang berkunjung ke dalam sini, baik itu anak, istri ataupun keluarga lainnya. Sementara juga ya disitulah kami ya masih sering pada saat kita lakukan deteksi dini masih sering kita dapatkan barang-barang terlarang masuk di dalam seperti handphone dan sebagainya. Ya mungkin kami juga Rutan Balikpapan juga memohon maaf kepada masyarakat yang telah kami diberikan kepercayaan namun masih adanya handphone ataupun barang-barang terlarang. Cuman ya karena ya kembali lagi karena ada hak yang harus kita berikan kepada mereka yaitu tadi layanan kunjungan yang dimana padatnya kunjungan sementara SDM kita sangat-sangat kurang dalam melakukan penggeledahan. Karena itu pada saat mereka masuk kita melakukan penggeledahan barang maupun badan. Ya barang ini banyak, makanan-makanannya itu berbagai macam yang dia bawa masuk. Nah itu sampai 300-400 orang yang masuk dalam 1 hari dengan waktu yang hanya cuma 3 jam. Dari jam 9 kita buka layanan sampai dengan jam 12. Itu begitu cepat, otomatis mereka juga harus kita masukkan semua
dengan jumlah 300 sampai 400 orang yang mau nggak mau, ya mungkinlah disitulah kelengahan kita. Disitulah sehingga mungkin adanya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf apabila di dalam rutan masih ada beberapa yang kita dapati barang-barang terlarang yang dimiliki oleh mereka. Tapi kita selalu berupaya untuk kedepannya bisa melaksanakan tugas kita semaksimal mungkin dengan harapan tidak adanya barang-barang terlarang berada dalam rutan. Oke, baik. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat mungkin terkait mewujudkan visi misi Astacita Presiden ini dan juga apa dari tujuan rutan Balikpapan ini untuk warga binaan masyarakat di dalam rutan sini, Pak? Baik, tujuan kami dari rutan Balikpapan melakukan pembinaan, melakukan perawatan terhadap mereka sampai di dalam ini juga dia bisa introspeksi diri. Kita berikanlah kegiatan-kegiatan positif terhadap mereka dengan ketahanan pangan tadi, dengan kegiatan-kegiatan lainnya, khususnya juga kami berikan program kepribadian dalam keagamaan kita laksanakan ngaji bersama, yasinan bersama dan lain sebagainya. Harapan kami mereka nanti pada saat dia kembali ke tengah masyarakat itu bisa tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dia bisa menyesali perbuatannya selama ini. Dan harapan kami dengan adanya bekal program kemandirian, mudah-mudahan itu bisa diterapkan di luar sehingga dia bisa berwira swasta atau berusaha di luar sana dan dia bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu harapan kami dengan memberikan pembebasan bersyarat ataupun cuti bersyarat kepada mereka. Itu harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan warga binaan yang keluar dari sini bisa menyadari dan tidak mengulangi tindak pidananya. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Agus Salim selaku Kepala Rutan Balikpapan, Pak. Terima kasih sudah mau bersamai kami di Fokus Redaksi. Ya, itu tadi pemirsa Fokus Redaksi bahwa Rutan Balikpapan telah optimis dan juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi misi Astacita Presiden dalam pemberdayaan masyarakat. Akhirnya saya Viva Asma akan kembali pada Fokus Redaksi pekan